Bab 470 True Lord Rank 3. Di atas aula, bola angin dan kilat mulai mengembun menjadi pusaran air, dan riak kilat petir bisa terlihat. Weng gelombang-gelombang, pusaran angin dan kilat mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat ketika lolongan yang mengguncang jiwa dilepaskan. Yuan Qi di udara mulai berinteraksi dengan kilat dan angin. Sumber ini berasal dari Zhao Feng. Setengah mil jauhnya, dua True Lord Ranks saling memandang dengan kaget di mata mereka. Pada saat ini, aura kuat dari True Lord Rank tersebar di beberapa mil. Untungnya, tempat yang dipilih Zhao Feng terpencil, tetapi bahkan kemudian, seluruh klan rusak bulan merasa tidak nyaman. Ledakan, awan gelap menutupi langit di atas Sky Moon Mountain dan angin semilir serta kilat menyapu beberapa mil. Tampilan alam seperti itu menyebabkan seluruh klan rusak bulan merasa tidak nyaman. Di dalam aula, rambut biru seorang pemuda melambaikan angin ketika cahaya sesekali melintas di wajahnya dan seberkas angin dan kilat terhubung ke pusaran air di atas. Satu dengan alam, konsentrasi, Xin Wuheng, saya tidak berpikir niat Anda akan begitu kompatibel dengan alam dan sangat membantu saya dengan menerobos ke True Lord Rank. Mata pemuda itu dipenuhi dengan sukacita. Saat ini, Zhao Feng telah mencapai langkah terakhir. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki hambatan ketika mencapai True Lord Rank, tetapi waktu persiapan lebih lama dari yang dia harapkan. Di satu sisi, Zhao Feng perlu meningkatkan sumber roh sejatinya. Di sisi lain, jiwa kuat Zhao Feng memiliki efek luar biasa dalam proses ini. Satu dengan alam, Xin Wuheng dan esens jiwa kayu memberi Zhao Feng sesuatu yang tak terduga. Dalam benaknya, berbagai jenis pemahaman dan niat saling bentrok seperti percikan api yang menyebabkan api. Huala, booming gelombang-gelombang, ekspresi dari dua Lord True Ranks hikmat saat mereka memandangi angin dan petir yang kuat. Bencana ini cukup untuk menghancurkan sebuah desa, dan tetua klan rusak bulan bahkan membuka susunan pelindung jika bencana ini menjadi tak terkendali. Buka, teriakan datang dari dalam aula. Retak, sinar angin dan kilat dengan ketebalan kepalan langsung menghancurkan langit yang redup. Huala gelombang-gelombang-gelombang. Hujan turun dan mengungkapkan matahari yang cerah. Para murid klan bulan rusak merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain. Beberapa saat yang lalu, aura kacau yang kuat sepertinya mampu menghancurkan klan bulan patah dalam sekejap. Ledakan, guntur menggelegar di langit dan pelangi muncul. Pada contoh yang sama, aura True Lord Rank baru menyelimuti beberapa mil. Dia menerobos. Aura murni seperti itu. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan True Lord Rank tahap awal. Petik 2. Dua True Lord Ranks tertegun. Zhao Feng telah melangkah melewati tahap awal dari True Lord Rank dan langsung ke True Lord Rank tahap awal, menghemat waktu bertahun-tahun. Hanya titik ini saja yang membuat kedua True Lord Ranks merasa babak belur. Selanjutnya, energi mental Zhao Feng juga sedikit diperkuat. Dalam hal energi mental murni, dia melampaui True Lord Rank tahap akhir. Sebuah busur petir melintas di udara dan muncul di depan dua True Lord Ranks. Segera setelah itu, sensasi mati rasa menyebabkan hati Old Su dan True Lord Tiexiao bergetar. Keduanya mengambil napas dalam-dalam dan memandang ke arah pemuda berambut biru dengan emosi yang kompleks. Setelah mencapai True Lord Rank, Zhao Feng tampaknya menjadi satu dengan angin dan kilat di dekatnya, tidak dapat dilihat. Selamat atas saudara Zhao mencapai peringkat Tuan Sejati. Mencapai peringkat Lord True tahap awal dari True Mystic Rank dalam satu langkah. Anda mungkin orang terkuat di area Cloud. Petik 2. Su tua dan Tuan Sejati Tiexiao gembira, tetapi mereka menghela napas pada saat yang sama. Suara terbang segera muncul dan eselon atas klan rusak bulan, termasuk klan Master Yang Gan dan teman-teman, datang untuk memberikan ucapan selamat. Seluruh klan dipenuhi dengan sikap gembira. Kelahiran True Lord Rank sudah cukup untuk mengubah situasi area Cloud. Jumlah pangkat Tuhan sejati di sini cukup kecil untuk dihitung dengan satu tangan dan mereka semua adalah penguasa tertinggi. Untuk kekuatan kecil seperti klan bulan rusak, kelahiran True Lord Rank adalah keajaiban. Bahkan di Canopy Great Country, True Lord Rank dapat memiliki dampak besar. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti, divisi Balai Tengah. Zhao Feng, Su tua, Tiexiao, Penatua pertama, Yang Gan, dan beberapa eselon atas telah berkumpul bersama. Setelah keluar dari pengasingan, Zhao Feng sebagian besar memahami situasi 13 negara. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang diharapkan.
Dengan klan bulan rusak sebagai pusatnya, pasukan lain mulai melarikan diri dari kendali aliansi naga besi. Selain itu, Chang Yuyue dari Cloud Sword Clan telah kembali dan membunuh sekelompok orang dari Iron Dragon Alliance. Tentu saja, yang paling banyak melakukan adalah Zhao Feng. Dia telah mengalahkan 3 tuan istana dan menghancurkan kontrak darah. Kisah Zhao Feng adalah legenda. Nama dan ketenarannya telah mulai menyebar di seluruh area Cloud, dan dalam beberapa rumor, dia bahkan dinobatkan sebagai yang terkuat di area Cloud. Ootsu, apa yang harus kamu diskusikan karena kamu terburu-buru? Tatapan Zhao Feng berbalik ke arah Su Tua. Dia telah merasakan aura Ootsu saat dia berada di pengasingan. Kekuatan Iron Dragon Alliance tersebar di setiap sudut area Cloud. Bukan rahasia bahwa mereka didukung oleh Scarlet Moon Demonic Religion. Misalnya, Palace Lord Yulong, Blood Course Palace Lord, dan beberapa tetua inti semuanya berasal dari Scarlet Moon Demonic Religion. Beberapa hari yang lalu, Dragon Killing Alliance menerima kabar buruk. Petik 2. Suara Ootsu mulai menjadi lebih serius. Kabar buruk. Hati semua orang terlonjak. Di daerah di sebelah 2 negara kuat dan 13 negara, telah ada penampilan agama iblis bulan merah dan para elit aliansi naga besi. Ootsu berkata, agama iblis Scarlet Moon, apakah kekuatan besar ini mulai hidup kembali? Gelombang muncul dalam penatua pertama, Yang Gan, dan hati perusahaan. Itu Zhao Feng yang tenang dan tidak takut terhadap agama iblis bulan Scarlet seperti sebelumnya. Ootsu, aku ingin kamu memperhatikan tindakan aliansi naga besi. Saya pikir Iron Dragon Alliance tidak akan turun dengan mudah, dan mereka akan segera melakukan serangan balik. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Bagaimana kamu yakin? Ootsu sedikit terkejut. Aliansi telah mengalami banyak pengawasan untuk sampai pada kesimpulan seperti itu. Zhao Feng mencibir dengan dingin, karena istana Lord Yulong masih di 13 negara. Saya bisa mengejarnya kapanpun saya mau dan menghabisi beberapa orang lainnya juga. Petik 2. Dewa Mata Mark Zhao Feng telah meninggalkan Palace Lord Yulong masih bisa dirasakan. Melalui tanda ini, Zhao Feng dapat mengkonfirmasi bahwa istana Lord Yulong belum kembali ke negara naga besi dan masih di 13 negara. Dengan jejak ini, Zhao Feng bisa menyerang eselon atas dari aliansi naga besi sekali lagi. Setelah itu, Ootsu dan Zhao Feng mulai membahas bagaimana cara membersihkan bibit aliansi naga besi dan agama iblis Scarlet Moon. Dalam periode waktu ini, True Lord Tiexiao mengungkapkan beberapa rahasia aliansi naga besi dan agama iblis Moon Scarlet. 1 jam kemudian, Zhao Feng berjalan keluar dari balai tengah. Dia mengedarkan mata kirinya dan bisa merasakan bahwa arah istana Lord Yulong berada dekat dengan tempat Ootsu mengatakan bibit agama iblis bulan merah telah muncul. Sekarang setelah saya mencapai True Lord Rank, yang perlu saya lakukan adalah fokus pada Wind Lightning Stone Tablet dan Imperial Spear, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan pertempuran saya. Pada saat itu, tidak ada orang di bawah Origin Core Realm yang akan menjadi lawanku. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. The Wind Lightning Stone Tablet adalah sumber utama perbaikannya. Adapun Palace Lord Yulong, selama dia tidak merasakan apa-apa ketika tanda ditetapkan, hampir tidak mungkin untuk menemukannya sesudahnya. Ini berarti bahwa hanya masalah waktu sebelum Zhao Feng pergi untuk mengejar istana Lord Yulong. Sementara Zhao Feng berpikir, pekikan datang dari dekat klan bulan rusak dan aura niat pedang sepertinya menembus ruang. Hati para murid klan rusak bulan membeku. Seberapa kuat jiwa Zhao Feng? Dia memahami dao jiwa dan sangat peka terhadap niat pedang yang bisa mencapai dimensi jiwa. Di depan klan bulan patah, seorang pria dingin menghadapi seorang wanita berjubah polos. Scarlet Demon Moon Eye, Demonic Hell Asura. Mata Lintong berubah hitam dan membentuk bulan setan berdarah. Weng gelombang. Bulan iblis berwarna merah darah muncul di atas kepala Chang Yuyue dengan cara setengah tidak terdeteksi dan melepaskan aura neraka yang mengirim adegan menakutkan ke arahnya, menciptakan kekacauan dalam pikirannya. Alis Chang Yuyue berkerut dan dia merasa tidak nyaman untuk sementara waktu, tetapi niat pedang di tubuhnya menjadi lebih tajam dan lebih tajam. Tentakel merah darah memanjang dari bulan iblis merah darah dan mencoba menyeretnya ke neraka. 7 warisan pedang, pedang pembunuh putus asa. Chang Yuyue menebas ke depan dengan pisau hijau perunggu yang memancarkan niat membunuh dingin. Bab 471 menghadapi maksud pedang. Seven Sword Inheritance, Heavenly Despair Killing Sword. Sua, sinar indah dari cahaya dingin menebas dari pedang yang compang camping.
tampaknya menghancurkan kekosongan dan mengubah berlalunya waktu. Retak, bulan iblis berwarna darah yang dibuat Lintong hancur dan adegan mengerikan dari neraka iblis menghilang. Pada saat itu, niat membunuh dingin penuh pembantaian melewati tubuhnya. Wah, tubuh Lintong bergetar saat ia meludahkan seteguk darah dan berubah menjadi putih. 7 pedang warisan. Kamu, darah muncul di mata Lintong. Serangan Chang Yuyue tidak hanya merusak tekniknya, tetapi juga menyerang garis keturunan matanya. Bentrokan dua ini hanya berlangsung beberapa detik dan Lintong sudah menggunakan keterampilannya yang paling kuat. Tidak hanya dia kalah, matanya bahkan terluka oleh Chang Yuyue. Aku tersesat. Lintong tertekan. Dia kalah dari Chang Yuyue saat itu juga, dan meskipun mereka berdua telah membuat perbaikan besar, jarak di antara mereka sekarang bahkan lebih besar. Dalam hal bakat dan dasar keturunan, Lintong memiliki keuntungan, tetapi Chang Yuyue telah memasuki 7 pedang warisan dan menerima warisan inti. Serangannya telah mencapai tingkat yang sulit dipercaya dan mereka bahkan bisa menembus perbedaan dalam kultivasi. Lawanku bukan kamu. Suara Chang Yuyue lemah. Meskipun dia belum mencapai True Lord Rank, pelanggarannya tidak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah True Lord Rank. Dia bahkan bisa mengancam orang-orang di True Lord Rank. Sua, dengan kilasan dingin, seorang wanita berpakaian putih muncul. Siapa ini? Wajah Lintong membeku. Wanita dengan kecepatan putih itu telah melampaui matanya. Penatua Bai, saya di sini untuk menantang Zhao Feng. Saya harap Anda tidak akan ikut campur. Petik 2, kata Chang Yuyue. Wanita berpakaian putih itu tersenyum. Bagaimana dia tidak tahu apa yang dirasakan Chang Yuyue. Tapi matanya beralih ke Lintong dan wajahnya menjadi dingin. Junior, apa hubunganmu dengan Scarlet Moon Demonic Religion? Skill dan garis keturunan matamu pasti terhubung dengan Scarlet Moon Inheritance. Petik 2, suara Penatua Bai berisi niat membunuh dingin dan Lintong cegukan dengan dingin. Tekanan energi mental dari Penatua Bai jauh lebih kuat daripada 4 tuan istana agama naga besi. Matanya seperti pedang tajam yang menembus jantungnya. Dia tahu bahwa jika seorang ahli di tingkat ini ingin membunuhnya, itu hanya perlu dipikirkan. Menghadapi pertanyaan Penatua Bai, hati Lintong jatuh. Agama Iblis Moon Scarlet memang sangat mementingkan dirinya dan memberinya kesempatan untuk memasuki warisan Scarlet Moon. Namun, agama iblis bulan Scarlet adalah musuh seluruh benua dan telah menyinggung kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tepat pada saat ini, True Lord Tiexiao dan Old Su keluar. Siapa yang berani menantang klan bulan rusak? Suara Lord Tiexiao yang tulus tanpa emosi turun dari langit. Menurut kontrak darah, dia harus melindungi klan. 2 tingkatan True Lord tahap awal. Kejutan terlintas di mata Penatua Bai. Ranking Lord sejati adalah eksistensi puncak bahkan di negara-negara besar, dan klan yang jauh ini memiliki 2. Tentu saja, mata Penatua Bai hanya melirik ke True Lord Tiexiao dan Old Su. Dia tidak benar-benar menempatkan mereka di matanya. Dia mendengus dengan dingin dengan jijik dan dingin. True Lord Tiexiao dan tubuh Old Su membeku ketika ekspresi mereka berubah menjadi terkejut. Pandangan Penatua Bai sepertinya menembus hati mereka dan, hanya dalam satu tatapan, keduanya tidak berani menoleh ke belakang. Puncak True Lord Rank, Su Old dan True Lord Tiexiao berseru. Keduanya langsung menarik napas dalam-dalam dan bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Untungnya, Penatua Bai tampaknya tidak mengambil 2 True Lord Ranks ke dalam hati dan kembali ke Lintong. Wajah Lintong memucat dan dia tampak seperti jatuh ke dalam jurang. Insting memberitahu dia bahwa wanita di depannya mungkin lebih kuat daripada siapapun di area Cloud. Mata senior memang cerah. Yang ini memang pernah menjadi anggota dari agama iblis Scarlet Moon tetapi telah pergi sekarang. Petik 2, Lintong hanya bisa mengatakan. Begitu dia selesai mengatakan ini, wanita dengan mata putih itu tampak berubah menjadi pedang. Lintong merasakan gumpalan niat membunuh mengunci padanya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin dan tidak berani bergerak sama sekali. Ekspresi Old Su dan True Lord Tiexiao berubah. Jika Penatua Bai ini benar-benar ingin membunuh Lintong, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Hehe, itu kehormatan klan Moon Clan untuk memiliki ahli dari klan 10.000 pedang. Tawa hangat terdengar dengan turunnya angin dan kilat. Angin lembut angin dan sensasi mati rasa ringan muncul. Sua, seorang pemuda berambut biru muncul di langit dan angin sepertinya membeku. Itu kamu. Anda memang layak menjadi salah satu dari 2 keajaiban luar biasa.
Hanya dalam beberapa bulan, Anda sudah mencapai True Lord rank. Petik 2. Sebuah cahaya tajam muncul di mata Penatua Bai ketika dia segera mengenali identitas pemuda itu. Tekanan pada Lintong segera menghilang dan dia hampir jatuh begitu Zhao Feng tiba. Kedua Lord benar lainnya menghela nafas. Kebanyakan orang yang hadir, termasuk Lintong, bingung. Orang ini kenal Zhao Feng. Lagi pula, tidak banyak orang di area Cloud yang tahu prestasi Zhao Feng dalam Secret True Dragon Gathering. Klan 10.000 Pedang, klan pedang nomor 1 di benua utara. Petik 2. Old Su dan True Lord Tiexiao mengambil napas dingin. Bahkan area Cloud tahu nama 10,000 Sword Clan. Di benua utara, klan Surgawi Yuan adalah yang terkuat dan merupakan salah satu dari 10 kekuatan terkuat. 10.000 pedang klan adalah kekuatan langsung di bawah klan Surgawi Yuan dan cukup untuk menghancurkan dua negara kuat. Tidak heran dia tidak menempatkan kita di matanya. Benar Lord Tiexiao mengerti. Klan dan kekuatan lawan jauh melampaui dia dan Old Su. Terima kasih atas pujian senior. Saya hanya beruntung dan berusaha. Status keajaiban luar biasa bukan milikku. Petik 2. Zhao Feng menjawab dengan rendah hati. Pada kenyataannya, Penatua Bai di depannya ini memberinya tekanan dan bahkan rasa bahaya. Kultivasinya telah mencapai puncak True Lord rank dan dia adalah pembudidaya pedang. Di antara mereka yang memiliki kultivasi yang sama, mereka yang terlatih dalam Dao of the Sword memiliki pelanggaran terkuat. Kekuatan pertempuran Penatua Bai setidaknya setara dengan wakil patriark agama darah besi. Potensi anak ini menakutkan. Rahasia apa yang terkandung dalam warisan yang ia kunjungi? Petik 2. Mata Penatua Bai berbinar saat dia melihat Zhao Feng. Kembali di Secret True Dragon Gathering, Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya memasuki warisan misterius. Dari aura warisan misterius, kemungkinan akan melampaui 4 warisan besar, karena setidaknya mendorong bagian dari warisan-warisan surga pergi. Tidak hanya Penatua Bai tertarik pada warisan yang tidak diketahui ini, bahkan penguasa dari aliansi suci pun akan tertarik. Penatua Bai, saya harap Anda tidak akan ikut campur dalam spar saya dengan Zhao Feng. Sosok Chang Yuyue melintas di depan Zhao Feng. Baik, Penatua Bai menggelengkan kepalanya dan pergi untuk menyaksikan. Dia tahu dengan jelas betapa membungkuknya Chang Yuyue dalam hal ini. Meskipun Zhao Feng jauh lebih kuat dari yang diharapkan, Chang Yuyue masih akan menantangnya. Ini adalah pembudidaya pedang, seseorang yang memiliki keyakinan kuat. Chang Yuyue, kamu sudah banyak berkembang. Jika itu aku sebelum aku menerobos ke True Lord rank, kita akan memiliki pertarungan besar, tapi sekarang. Zhao Feng berkata dengan menyesal. Belum lama ini, dia telah mencapai True Lord rank tahap awal, dan perbedaan dalam kultivasi antara keduanya adalah besar. Chang Yuyue dan Penatua Bai memiliki ekspresi serius. Sebelum Chang Yuyue datang untuk menantang Zhao Feng, dia telah mendengar bahwa kultivasi Zhao Feng masih di True Mystic rank. Namun, ketika dia tiba di klan bulan rusak, Zhao Feng sudah melompat ke tingkat awal True Lord rank. Zhao Feng, jangan mengucapkan kata-kata Anda terlalu dini. Aku juga membunuh para jenius di pangkat dewa sejati dalam 7 pedang warisan. Petik 2. Mata Chang Yuyue dipenuhi dengan niat pedang dan aura ini membawa gelombang menabrak hati orang-orang yang hadir. Old Su dan True Lord Tiexiao keduanya merasa hati mereka bergetar. Jika mereka bahkan menatap mata Chang Yuyue, mata mereka akan sakit. Pada saat itu, Chang Yuyue tampaknya menjadi pedang, dan pedang compang camping di tangannya bersenandung dengan kekuatan waktu. Su gelombang-gelombang-gelombang. Bahkan sebelum serangan itu tiba, niat pedang Chang Yuyue sudah memancarkan aura dingin yang penuh dengan pembantaian. Mata spiritual Allah Zhao Feng menangkap sekilas ketajaman dalam dimensi energi mental yang bisa membunuh hantu. Serangan kuat seperti itu langsung menembak ke arah Zhao Feng dan serangan energi mental ini hampir tidak bisa dihindari. Garis menembak jiwa es. Mata kiri Zhao Feng menembakkan sinar cahaya biru es yang menghalangi niat pedang Chang Yuyue. Memblokir maksud pedang. Ekspresi Chang Yuyue dan Penatua Bai berubah secara dramatis. Bagaimana dia melakukannya? Serangan niat pedang lebih cepat dari serangan energi mental normal dan Chang Yuyue adalah orang yang harus diserang terlebih dahulu. Petik 2. Hati Penatua Bai bergetar tak percaya. Penggarap pedang dapat membentuk niat pedang yang dapat melawan ilusi energi mental dan teknik mata ke tingkat tertentu. Chang Yuyue mundur. Serangan niat pedangnya tidak hanya dihentikan oleh Zhao Feng, rasa dingin bahkan menyerang balik. Tubuh dan pikiran Chang Yuyue langsung melambat,
tapi untungnya niat pedangnya telah tumbuh setelah dia memasuki 7 pedang warisan dan dia dengan cepat menghancurkan dinginnya. Untuk menghadapi niat pedang dengan garis keturunan matanya, hanya monster seperti dia yang bisa melakukan ini. Petik 2. Lin Tong menekan ombak di hatinya. Dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng bahkan tidak serius. Tidak terbayangkan keterampilan seperti apa yang dimiliki Zhao Feng. Bab 472 Kekhawatiran Penatua Bai. Di udara, bentrokan singkat Zhao Feng dan Chang Yuyue hanya dipahami oleh orang-orang di alam roh sejati. Mata Penatua Bai penuh kejutan dan ekspresinya serius. Zhao Feng, Anda telah melebihi perkiraan saya, tetapi pertempuran kami baru saja dimulai. Setelah keluar dari 7 pedang warisan, tujuan saya adalah 5 keajaiban luar biasa. Petik 2. Niat pedang Chang Yuyue terus meningkat dan dia akan menjadi lebih kuat. Sua, riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang mulai terbentuk dari pedang yang compang camping. Berdengung dengan suara yang mengguncang jiwa. Niat pedang yang menghancurkan terbentuk yang membawa tekanan besar ke dimensi energi mental, dan itu mengguncang hati orang lain di alam roh sejati. Tidak ada niat pedang lain yang sekuat ini di dalam area cloud. Niat pedang ini sangat dominan sehingga dapat mengancam dan menyerang pikiran True Lord Rangs. Su Tua dan True Lord Tiexiao mulai berkonsentrasi. Jarak di antara mereka cukup pendek, sehingga mereka bisa merasakan seberapa kuat niat pedang itu. Itu adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak ingin melihatnya secara langsung. Weng gelombang-gelombang, pedang kuno Chang Yuyue mulai bergetar, dan cahaya dingin yang terang mulai memancar darinya ketika meludahkan sinar menusuk yang melepaskan niat membunuh dingin. Keinginan pedang yang kuat, pedang itu, tatapan semua orang tertarik pada pedang kuno. Mungkin memiliki sejarah yang mendalam di baliknya. Hanya dalam beberapa napas, aura dari pedang yang compang camping itu telah berlipat 2, dan bahkan 3 kali lipat, karena kekuatan yang tidak dikenal tampaknya bangkit dari sana. Pedang pembunuh putus asa, gaya pedang pembantaian acak. Rambut Chang Yuyue berhembus saat sinar dingin yang bersinar tampak menyatu dengan tubuhnya. Su-su-su, gelombang cahaya pedang melintas di udara dan membuat matahari dan bulan kehilangan warnanya. Balok pedang yang menusuk ini setengah transparan, dan mereka menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Bam-bam-bam gelombang-gelombang. Awan dan gunung akan hancur kemana saja sinar pedang ini pergi. Lubang akan terbentuk begitu dalam, orang bahkan tidak bisa melihat akhirnya. Dodge dengan cepat dan buka arai pelindung. Buka arai, klan bulan patah pecah menjadi kekacauan. Banyak penonton gemetar ketakutan di depan serangan ini. Tampaknya seolah-olah ribuan balok pedang memulai pembantaian yang menakutkan. Niat membunuh balok pedang ini saja bisa membuat mereka yang berada di bawah Lord True Rank kehilangan kekuatan untuk melawan. Kekuatan pedang ini cukup untuk secara kritis mengancam True Lord Rangs. Benar Lord Tiexiao, Old Su, dan Lin Tong semua mundur ketika mereka mencoba untuk membubarkan kekuatan. Su gelombang, tanda berdarah yang tersisa di tubuh Lin Tong dan dia tidak bisa membantu tetapi menjerit. Apakah ini benar-benar kekuatan seseorang di True Mystic Rank? Bahkan Yu Tianhao tidak memiliki serangan yang kuat sebelum dia mencapai True Lord Rank. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng bergerak, dan kesantaiannya menghilang. Kekuatan dalam pedang compang camping Chang Yuyue bahkan membuat Ice Imperial Spear merasakan sesuatu. Langkah Chang Yuyue adalah serangan jarak jauh yang tidak memiliki pola apapun dan tidak bisa dihindari. Wu gelombang-gelombang. Gelombang petir muncul di depan Zhao Feng dan mulai berputar dengan cepat. Ding-ding-ding gelombang-gelombang. Percikan terbang kemana-mana saat balok pedang diblokir, tetapi ada beberapa balok pedang tajam yang kuat yang menebas lurus ke arah Zhao Feng. Kiyu, sosok Zhao Feng menghilang di tengah angin dan kilat. Namun, pemahaman Chang Yuyue tentang pedang melebihi harapannya. Beberapa balok pedang yang cerah menguncinya begitu dia muncul kembali. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Weng gelombang-gelombang boom. Dengan suara gemuruh, ia mengirim riak angin dan kilat yang menghancurkan segalanya dalam radius 20 yard. Jelas kekuatan Chang Yuyue telah melebihi harapan Zhao Feng. Dia terpaksa menggunakan kekuatan dari True Lord Rank. Hehe, setelah dinyalakan oleh lawan, niat pedang Chang Yuyue telah naik ke tingkat lain, dan kekuatan dalam pedang warisan kuno juga terbangun. Teknik membunuh pedang tertinggi dari Seven Swords Inheritance memang menakutkan. Petik 2. Wajah Penatua Bai penuh dengan pujian dan kekaguman.
Sebuah penghalang tak terlihat menghalangi gelombang sinar pedang yang datang di dekatnya. Dari para penonton, hanya Penatua Bai yang bisa menonton dengan mudah. Dibandingkan dengan dia, dua pangkat dewa sejati lainnya, Su Tua dan Tuan Sejati Tie Xiao, panik. Menarik, memang layak dari 7 pedang warisan. Zhao Feng senang bukannya terkejut saat ia mulai melintas di sekitar area. Gelombang. Lapisan angin biru mengelilinginya dan mengirimkan busur petir yang menghancurkan balok pedang di dekatnya. Zhao Feng fokus pada gerakan. Dia gesit seperti angin sementara juga sesekali secepat kilat. Dia sesekali akan melakukan serangan balik dengan kecepatan dan kekuatan secepat kilat. Angin badai caotik petir. Sebuah bola angin dan kilat terbentuk di telapak tangan Zhao Feng saat dia menciptakan hembusan angin dan hujan melolong dalam radius 1 mil. Booming gelombang. Seluruh area diselimuti oleh awan gelap dan kilat. Keterampilan ini telah melampaui teknik normal dan telah menggunakan esensi dari surga bumi Yuan Qi secara maksimal. Destruction Slaughter Sword Style. Ekspresi Chang Yuyue berubah saat dia dipaksa kembali oleh badai angin dan kilat. Dia menggunakan teknik pedang warisan lain dan menciptakan beberapa angin pedang. Bam! Laju pernapasan Chang Yuyue meningkat ketika kekuatan kebangkitan dalam pedang warisannya bergabung dengan niat pedangnya, memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan 2 kali lebih banyak dari biasanya. Namun, meskipun dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi sebelumnya, itu masih tidak bisa menghentikan musuh di depannya. Zhao Feng telah memahami warisan dari Kaisar Petir Angin, dan setiap tindakannya menyebabkan pangkat Lord Sejati yang normal menjadi waspada. Wah, darah mengalir dari mulut Chang Yuyue saat wajahnya memucat. Gelombang. Angin bertiup di atas Chang Yuyue yang membuat tubuhnya mati rasa. Kamu kalah. Tangan Zhao Feng perlahan-lahan menekan ke arah bahu Chang Yuyue. Chang Yuyue telah menggunakan gerakan yang kuat secara berurutan dan lebih dari setengah dari Yuan Qi telah dikeluarkan, sedangkan Zhao Feng masih penuh energi. Ini adalah perbedaan antara True Lord Rank dan True Mystic Rank. Ini belum selesai. Gaya pembantaian Heaven Sword Defiance. Petik 2. Niat pedang yang bergetar jiwa muncul dari Chang Yuyue dan sepertinya mengubah cahaya menjadi kegelapan. Seolah dia sangat ingin menang, bahkan jika itu dimaksudkan untuk mengubah surga dan bumi. Tanpa memalingkan kepalanya, pedang kuno yang compang camping di tangannya melintas ke arah Zhao Feng dalam lengkungan yang indah. Ekspresi semua orang berubah menonton adegan ini. Bahkan aku tidak bisa sepenuhnya melihat maksud pedang ini. Pedang ini sudah cukup untuk membunuh lebih dari setengah dari True Lord Ranks, dan bahkan mereka yang berada pada tahap akhir True Lord Rank akan merasa sulit untuk mundur tanpa terluka dari jarak yang begitu pendek. Petik 2. Wajah Penatua Bai beralih ke kebahagiaan. Dia berharap pedang ini bisa membunuh Zhao Feng. Di sisi lain, Tie Xiao dan Old Su tertegun. Tanpa ragu, niat dan kekuatan pedang Chang Yuyue telah mencapai puncak pedang Dao. Bahkan dua True Lord Ranks ini merasa tidak berdaya melawan langkah ini. Boom gelombang. Riak air memukau menghalangi pedang menakutkan ini. Suara mendesing. Riak air ini tampaknya mengandung kelembutan yang tidak bisa dijelaskan. 2 napas kemudian, lebih dari 90% sinar pedang yang indah telah memudar. Hanya cahaya kecil yang berhasil melewati riak. Rasanya dingin. Zhao Feng mengulurkan tangan dan menyentuh luka kecil di kulitnya. Kejutan tertulis di wajahnya. Dia telah meremehkan lawannya. Selain itu, pedang terakhir Chang Yuyue tidak terduga, dan kekuatan yang dikandungnya cukup untuk membunuh True Lord Rank yang normal. Namun, luka kecil ini dengan cepat sembuh dengan bantuan kekuatan garis keturunannya. Zhao Feng, saya tidak berpikir kamu akan begitu kuat. Apakah Anda bahkan menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya? Petik 2. Chang Yuyue tersenyum pahit saat dia pingsan. Serangan terkuatnya sudah cukup untuk membunuh lebih dari setengah dari True Lord Ranks di luar sana, tapi itu hampir tidak menusuk Zhao Feng. Yuyue, dengan kilatan cahaya putih, Penatua Bai menyambar Chang Yuyue. Klan Bulan Rusak, Old Su, First Elder, dan teman-teman semuanya menghela napas. Meskipun pedang terakhir itu menakutkan dan menakutkan, mereka lebih mengagumi kekuatan Zhao Feng. Di depan langkah itu, Zhao Feng masih bisa bereaksi, dan dia bahkan memiliki pertahanan yang kuat serta kemampuan penyembuhan. Setelah Zhao Feng keluar dari warisan yang tidak diketahui, dia telah berkembang seolah-olah dia adalah dewa. Garis keturunannya, serta keterampilannya, telah meningkat dengan pesat. Mata Penatua Bai berkedip ketika dia menatap Zhao Feng untuk sementara waktu.
Zhao Feng merasakan niat membunuh yang samar dan bahaya, tapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Beberapa saat kemudian, Penatua Bai memandang jauh ke arah Zhao Feng dan pergi. Dia hanya memiliki peluang 60% untuk membunuhnya. Bocah ini fokus pada angin dan petir. Kecepatan dan pelanggaran adalah keahliannya. Garis keturunan matanya juga defensif dan dapat menyembuhkan. Akan sangat sulit untuk membunuhnya. Petik 2. Penatua Bai merasa itu terlalu merepotkan. Dia hampir tidak bisa menemukan kekurangan dari Zhao Feng dan merasakan kepalanya sakit. Selain itu, ada 2 pangkat Lord sejati lainnya di sini dan agama darah besi tidak sederhana. Yang terbaik adalah tidak menyinggung mereka. Alasan seperti itu membuat Penatua Bai menyerah membunuh Zhao Feng untuk saat ini. Bab 473 Pemimpin Divisi Scarlet Moon. Zhao Feng menyipitkan matanya saat dia melihat Penatua Bai pergi bersama Chang Yuyue. Bai Elder ini bukan dari area Cloud. Dia pasti memiliki niat untuk datang ke klan rusak bulan. Petik 2. Kebencian mengisi wajah Lin Tong. Jika bukan karena fakta bahwa Zhao Feng telah tiba, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Penatua Bai kepadanya. Lin Tong adalah seseorang yang menyimpan dendam, dan sekarang dia membenci Penatua Bai. Dia mencapai puncak True Lord Rank dan tidak terduga. Saya harap dia tidak akan mengganggu situasi di area Cloud. Petik 2. Ootsu menghela nafas. Baik dia dan Tuan Sejati Tiexiao merasa tertekan ketika mereka menghadapi Penatua Bai. Dia harus menjadi penguat dan pengawal pribadi untuk Chang Yuyue. Zhao Feng tidak percaya apa yang dikatakan Lin Tong. Menurut analisisnya sendiri, Penatua Bai harus berada di sisi yang sama dengan Zhao Feng dan Dragon Killing Alliance. Namun, tidak peduli apa, tidak ada orang luar yang boleh mengacaukan tempat ini. Rasa dingin muncul di mata Zhao Feng. Ini bukan hanya karena dia percaya diri, itu juga karena Zhao Feng tidak ingin orang lain memasuki area Cloud. Setelah semua ini berakhir, Zhao Feng kembali ke pengasingan. Dia mendapatkan beberapa wawasan dari pertempuran dengan Chang Yuyue dan perlu mengkonsolidasikan yayasannya. Setengah hari kemudian, aura Zhao Feng disembunyikan. Sumber roh sejati di dalam dantiannya telah menebal dan keadaan cair roh sejati berkilau. Ki roh sejatinya secepat kilat dan gesit seperti angin ketika bersenandung di seluruh tubuhnya. Sedikit aura ini sudah cukup untuk dengan mudah membunuh mereka yang berada di True Human Rank. Ki roh sejati Tuan Sejati itu sangat besar dan hanya sedikit yang bisa membunuh mereka yang ada di alam terangkat. Itu sama dengan bagaimana kekuatan sejati dari seseorang di alam naik dapat dengan mudah membunuh mereka di alam konsolidasi. Ada 7 alam besar di dunia kultivasi dan tanpa sadar, saya telah mencapai puncak yang ketiga. Zhao Feng menghela nafas saat dia melihat kembali ke masa lalu. Ada 7 alam besar dari zaman kuno sampai sekarang, alam terkonsolidasi, alam naik, alam roh sejati, alam inti asal, alam dewa kosong, alam cahaya mistik, dan alam ilahi surgawi. Zhao Feng saat ini berada di langit ketiga dari alam roh sejati, True Lord Rank, dan dia berada di puncak area Cloud. Dia adalah seorang ahli bahkan dalam lingkup seluruh benua. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam Ice Imperial Spear, senjata Earth Great Inheritance. Zhao Feng tidak berani mengeluarkan Ice Imperial Spear setelah kembali ke benua bunga Azure. Dia tahu seberapa besar kejutan yang dihasilkan oleh senjata kelas bumi ke benua itu, bahkan jika itu adalah senjata yang patah. Ada legenda tentang senjata kelas bumi. Dalam catatan kuno, pernah ada negara besar, dinasti Daguang. Dinasti adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh benua bunga Azure saat ini. Saat ini, benua itu memiliki negara kecil, negara kuat, dan negara besar. Kata, dinasti, dilarang. Namun, penguasa dinasti Daguang tidak mempercayai hal ini dan tetap menciptakan dinasti. Tidak lama kemudian, senjata ilahi muncul dan dinasti Daguang dihancurkan dalam satu malam. Sejak saat itu, dinasti menjadi legenda dan dilarang. Tombak kekaisaran di tanganku adalah senjata kelas bumi yang rusak dan sebagian besar kekuatannya sedang tidur. Zhao Feng menginspeksi. Setelah Ice Imperial Spear bergabung ke dalam tubuhnya, itu menghilang. Namun, Zhao Feng bisa merasakan informasi yang terkandung di dalamnya. Elemen Ice Imperial Spear sangat kompatibel dengan Zhao Feng dan bisa dipahami kapan saja. Seiring waktu berlalu, ia mulai mengerti bagaimana menggunakan garis keturunan es dan air. Beberapa hari kemudian, sepertinya tombak kekaisaran berada dalam kondisi seperti tidur di tubuhku.
Jika aku sepenuhnya mengalirkan darahku, aku mungkin bisa menggunakan kekuatannya. Petik 2. Zhao Feng merasa terpaksa untuk mencobanya, tetapi dia dengan paksa mendorong pemikiran ini. Dia tidak berani membiarkan aura senjata kelas bumi dilepaskan. Itu mirip dengan manusia yang tiba-tiba mendapatkan mesin pembunuh yang menakutkan. Kegembiraan, harapan, dan kegelisahan yang mereka miliki. Sky Cloud Forest. Ada sebuah danau besar di kedalaman Sky Cloud Forest. Pada hari ini, raungan dalam datang dari dalam danau. Dengan huala, seekor ular sanca hitam besar, sekitar 20 meter panjangnya, melompat keluar dari danau. Aura yang kuat dan berdarah membuat binatang buas dalam 10 mil bergetar ketakutan. Cheng Cheng, seorang pria dan wanita juga melayang keluar dari kedalaman Sky Cloud Forest seperti hantu. Wanita itu berpakaian hitam dan memiliki wajah yang sangat normal. Ekspresinya setenang air. Protektor Yumo, Blackwater Python Anda baru saja memakan beberapa binatang Real Spirit Realm belum lama ini, dan bahkan memakan manusia True Mystic Rank. Auranya jauh lebih kuat setelah bangun kali ini. Petik 2. Pria berbaju putih itu tersenyum tipis. The Blackwater Python seperti gunung kecil saat itu berdiri diam. Tiba-tiba membuka dua mata yang lebih besar dari lentera, dan mereka cukup untuk menakuti orang sampai mati. Aku sudah memberinya tanah triple yin dan air iblis merah. Kekuatan bertarungnya sekarang sebanding dengan True Lord Rank. Petik 2. Senyum muncul di wajah wanita itu. Ini adalah makhluk yang sebanding dengan True Lord Rank. Sepertinya Protektor Yumo akan segera diperlakukan dengan sangat penting oleh eselon atas dari Scarlet Moon Demonic Religion. Petik 2. Pria berbaju putih itu berkata dengan iri. Pelindung Sunling terlalu rendah hati. Saya mendengar bahwa dua True Lord Ranks mati satu demi satu karena teknik Sunling Grace Sword Anda setengah tahun yang lalu di negara yang kuat di utara. Petik 2. Wanita itu jelas tidak berani meremehkan pria di depannya. Cheng Cheng. Keduanya melangkah ke Blackwater Python dan pergi. Segera, sebuah kuil tua muncul di depan. Pelindung Yumo, pelindung Sunling, kami sudah menunggu kalian berdua. Mayat jelek muncul dari dalam kuil. Itu memiliki garis-garis berdarah di seluruh. Pelindung kors darah. Tiga pelindung melintas ke kuil misterius. Di dalam gedung yang rusak. Salam, tiga pelindung. Beberapa sosok bangkit dari sudut dan membungkuk. Tiga pelindung sudah muncul. Tampaknya, pemimpin kali ini adalah pemimpin subdivisi Bati. Petik 2. Situasi di area Cloud sangat buruk. Saya mendengar bahwa wakil pemimpin subdivisi Yulong dan pelindung darah licik keduanya hilang. Petik 2. Ada puluhan aura di dalam kuil. Aura terlemah ini berada di True Mystic Rank dan banyak dari mereka yang bertanggung jawab untuk menjaga. Apakah kamu bahkan perlu bertanya? Wakil pemimpin subdivisi Yulong kehilangan kaki dan pelindung darah Kors kehilangan lengan. Rupanya, semua ini dilakukan oleh seorang junior. Petik 2. Sebagian besar dari mereka berinteraksi dengan indera spiritual atau teknik rahasia. Palace Lord Yulong dan Palace Lord Blood Kors keduanya berada di grup. Kursi depan kosong, dan Palace Yulong duduk di kursi kedua dengan ekspresi gelap. Pemimpin subdivisi ada di sini. Suara gemetar terdengar di seberang kuil dan aura ketat memenuhi bangunan yang kacau itu. Gelombang. Aura yang dalam muncul di dalam kuil dan memanggil hembusan angin. Kuil itu tampaknya bergetar dengan turunnya orang seperti itu. Salam, pemimpin subdivisi. Puluhan tokoh di dalam kuil, termasuk Palace Lord Yulong, pelindung darah, dan pria dan wanita yang telah masuk belum lama. Ini, berdiri. Sosok besar muncul di kursi pertama. Ukuran tubuhnya sebanding dengan seekor sapi, dan sosok ini memiliki wajah gemuk dengan mata kecil. Telapak tangannya seukuran kipas dan otot-ototnya seperti merinding di seluruh tubuhnya. Orang ini seperti turunnya gunung. Beberapa sosok di bawah ini mulai berkeringat dan merasa tidak bisa bernapas. Pemimpin subdivisi Bati, saya tidak berpikir Anda benar-benar akan datang mendukung area Cloud. Suara dingin datang dari Palace Lord Yulong. Kamu Long, kamu adalah seseorang yang memiliki potensi untuk bangkit dalam agama, namun setengah dari subdivisi dikalahkan oleh seorang anak nakal. Pemimpin subdivisi Bati mendengus tidak puas. Mendengar ini, wajah Palace Lord Yulong menjadi jelek, tetapi dia tidak meletus. Dalam hal kekuatan dan status, istana Lord Yulong telah jatuh karena kakinya yang terluka dan dia tidak jauh lebih kuat dari beberapa pelindung.
Untuk bagian selanjutnya dari diskusi, Palace Lord Yulong tetap diam. Saya mendengar bahwa pemimpin subdivisi Bati sangat pintar dan petarung yang sangat baik dan membunuh 9 real spirit sekaligus, termasuk True Lord Reng. Kami akan mendengarkan perintah Anda mulai hari ini dan seterusnya. Petik 2. Di sisi lain, pelindung darah Kors banyak berpartisipasi dalam diskusi. Betul, kita bisa mengurus area Cloud sendiri. Petik 2. Yang lain semua setuju. Banyak idiot. Pemimpin subdivisi Suara Bati membuat kuil itu bergetar. Jika bocah Zhao Feng itu mudah ditangani, apakah Anda pikir Yulong akan dikalahkan? Apakah Anda pikir judul keajaiban luar biasa hanya untuk pertunjukan? Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati mendengus dan membuat yang lainnya berkeringat. Jelas, dia juga bukan seseorang yang akan dengan mudah tersedot. Kamu Long, saran apa yang kamu punya? Pemimpin subdivisi, mata Bati mendarat di Palace Lord Yulong yang sunyi. Yulong berbicara, bawahan ini merekomendasikan untuk pertama-tama menjaga 2 negara kuat dan 13 negara kecil dan menyaksikan perubahan. Kita harus mengambil waktu kita. Petik 2. Pengecut. Agama Iblis Moon Scarlet tidak pernah memiliki sampah seperti Anda ketika kita memerintah benua. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati mengutuk dan meludahi Palace Lord Yulong. Konyol. Palace Lord Yulong hendak menyerbu keluar tetapi menjadi dingin ketika dia mengangkat kepalanya. Seakan ada mata di langit, dengan dingin melacak semua gerakannya. Perasaan ini menyebabkan kegelisahan yang ekstrim. Bab 474 bermain-main dengan setan. Palace Lord Yulong memiliki perasaan aneh ketika dia mengangkat kepalanya. Seolah-olah sebuah mata dengan dingin menatap setiap tindakannya. Tiba-tiba, mata surga, biru muncul di awan dan tampaknya menjadi satu dengan surga dan bumi. Itu, Palace Lord Yulong melompat ketakutan. Kamu Long, apa yang salah denganmu? Pemimpin subdivisi, Bati, bertanya dengan sedih. Dia baru saja mengutuk Yulong dan berpikir bahwa yang terakhir akan membalas. Banyak tokoh di dalam gedung, termasuk pelindung darah korban, pelindung Yumo, dan pelindung Sanling, semua memandang ke arah istana Lord Yulong dengan kaget. Apakah dia benar-benar akan pergi melawan pemimpin subdivisi Bati? Semua orang berkeringat untuk Palace Lord Yulong, jelas berpikir hal-hal tidak akan berjalan baik baginya. Pemimpin subdivisi, tidak bagus. Zhao Feng itu mungkin sudah ada di sini, lihat gelombang-gelombang. Petik 2. Palace Lord Yulong berseru dan menunjuk keluar. Semua orang menoleh dan melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda siapapun di bawah sinar bulan. Para pakar yang hadir bahkan membuka indera spiritual mereka, tetapi mereka tidak menemukan jejak apapun dalam radius belasan mil. Beberapa saat kemudian, semua orang memandang ke arah istana Lord Yulong dengan penuh tanya. Mengapa itu hilang? Palace Lord Yulong sepertinya telah melihat hantu. Mata surga memudar dalam sekejap mata, seolah itu hanya perasaan. Semuanya, kau harus percaya padaku. Saya tahu saya melihat mata Zhao Feng sekarang. Dia mengawasi kita dengan beberapa metode rahasia. Petik 2. Palace Lord Yulong menarik napas panjang dan berkata dengan ekspresi serius. Ketika seseorang mencapai levelnya, mereka akan percaya diri dalam indera mereka. Namun, orang-orang di dalam gedung agak curiga. Wakil pemimpin subdivisi Yulong, Anda mengatakan bahwa bocah Zhao Feng diam-diam mengikuti kita. Senyum muncul di wajah gemuk pemimpin subdivisi. Matanya meninggalkan kesan mendalam pada saya. Itu bukan hanya perasaan. Petik 2. Palace Lord Yulong menatap keluar, tetapi Eye of Heaven tidak muncul lagi. Hehe. Wakil pemimpin subdivisi Anda Long, kenapa hanya Anda yang merasakannya dari kita semua di sini? Bisakah pemimpin subdivisi tidak merasakannya bahkan dengan kultivasinya? Atau bagaimana dengan protektor Yumo, yang keahliannya dalam mendeteksi dan memiliki indera terbaik di antara kita? Petik 2. Pria berkulit putih, pelindung Sanling, tersenyum. Semua orang setuju dengan apa yang dia katakan. Aku ingin percaya apa yang kamu katakan. Oh, andai saja bocah itu berani datang. Aku hanya takut dia terlalu takut untuk datang, hahaha. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati tertawa terbahak-bahak dan menciptakan hembusan angin yang meniup pasir. Yang lain mulai memuji dia. Palace Lord Yulong duduk sambil menghela nafas, kalah. Dia tidak bisa melakukan apapun jika mereka tidak ingin mempercayainya. Selain itu, kelompok ahli ini tidak perlu takut apapun di area Cloud. Dalam waktu 3 hari,
aku akan memimpin pelindung Yumo, pelindung Sunling, dan selusin lainnya ke klan rusak bulan. Pertama-tama kita akan memusnahkan Broken Moon Clan, kemudian mengurus Dragon Killing Alliance dan bibit lainnya. Adapun Yulong dan Blood Course, kalian berdua bertanggung jawab untuk membersihkan sisa-sisa. Petik 2. Pemimpin subdivisi, suara Bati penuh dengan kekuatan. Meskipun dia telah meminta saran dari orang lain, dia tidak benar-benar mendengarkan siapapun dan melanjutkan rencananya. Palace Lord Yulong tetap tanpa ekspresi dan diam. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah ke langit di luar. Tiba-tiba, jantungnya melompat sekali lagi, muncul. Mata transparan besar muncul entah dari mana. Diskusi di dalam gedung segera rusak ketika semua orang melihat ke luar. Apa-apaan? Wakil pemimpin subdivisi Anda Long, apa yang Anda lakukan? Semua orang tidak puas. Tidak ada apa-apa di luar. Palace Lord Yulong hampir batuk seteguk darah. Mata surga telah menghilang dalam sekejap mata. Sebelum menghilang, Palace Lord Yulong bahkan melihat main-main di mata. Kamu Long, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Kemarahan muncul di wajah pemimpin Subagian Bati. Jika itu adalah anggota normal, dia pasti sudah membunuh mereka. Wajah Palace Lord Yulong menjadi merah dan hijau saat dia mencoba mengatakan sesuatu. Itu pasti Zhao Feng sengaja bermain denganku. Palace Lord Yulong memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa meskipun Eye of Heaven muncul lagi. Itu seperti kisah bocah yang menangis serigala. Tidak ada orang lain yang akan mempercayainya lagi. Seperti yang diharapkan, Eye of Heaven muncul sekali lagi dan menatap dengan dingin. Istana Lord Yulong jatuh hati. Dia merasa gelisah dan tertekan. Namun, hanya dia yang bisa merasakan tekanan ini. Istana Lord Yulong membuka indera rohaninya dan memindai segala sesuatu dalam jarak puluhan kilometer, tetapi ia tidak dapat menemukan jejak Zhao Feng. Sulit membayangkan teknik rahasia apa yang dimiliki Eye of Heaven ini. Palace Lord Yulong tidak berpikir bahwa mata surga ini hanya menonton dirinya sendiri. Di dalam gedung, seiring berjalannya waktu, akhirnya ada orang kedua yang merasakan kehadiran mata surga. Pelindung Yumo tiba-tiba merasakan tekanan dan mata yang sepertinya mengawasinya. Dia secara naluriah mengangkat kepalanya ke arah langit malam di luar. Namun, pandangan sekilas ini membuatnya jatuh ke dalam jurang tak terbatas. Eye of Heaven melepaskan kekuatan energi mental yang menyatu dengan kegelapan. Pelindung Yumo tiba-tiba meraung dan melambaikan tangannya, memanggil cairan yang berhamburan ke semua orang di dalam gedung. So. Cairan itu mengandung kekuatan erosi yang mengerikan yang bisa mengubah alam roh sejati normal menjadi genangan air. Arg! Jeritan mengerikan tulang datang dari dalam gedung. Ini adalah benteng dari agama iblis bulan Scarlet dan para pelindungnya adalah di antara kekuatan pertempuran top. Hampir 10 orang terluka oleh serangan protektor Yumo, dan 5 atau 6 orang tewas. Pelindung Yumo, apa yang kamu lakukan? Protektor Sunling, Protektor Blood Course, dan teman-teman semuanya terkena. Datang, niat membunuh muncul di mata pelindung Yumo saat dia melambaikan tangan seperti batu giok, memanggil piton hitam sepanjang 20 yard. Booming gelombang. Bangunan mereka hancur dan kekuatan Arai tidak cukup kuat untuk memblokir serangan binatang True Lord Reng. Menghindar dengan cepat, piton hitam ini sebanding dengan True Lord Reng. Petik 2. Apa yang salah dengan pelindung Yumo? Cepat tahan dia. Petik 2. RGGH. Pelindung Yumo dan ular piton hitam menatap untuk menyerang seluruh kuil. Cheng, So. Anggota agama iblis Scarlet Moon dengan cepat menghindar dengan panik. Protektor Yumo dan piton hitam keduanya sebanding dengan 2 True Lord Rangs. Protektor Blood Course dan kawan-kawan melarikan diri lebih cepat daripada kelinci. Semua orang harus percaya padaku sekarang. Palace Lord Yulong mencibir dan memandang ke arah langit. Ya Tuhan, mata itu. Anggota agama iblis Scarlet Moon menarik napas dingin. Mata surga membuat hati mereka gemetar. Gelombang, boom gelombang. Protektor Yumo dan piton hitam mulai menyerang semua orang yang terlihat. Hentikan dia. Pemimpin subdivisi Bati meraung ketika sebuah kapak besar muncul di tangannya. Panjangnya 2 atau 3 meter dan gelap gulita, dan mengeluarkan aura haus darah. Mendominasi Heaven Slash, kapak besar menebas udara dan tekanan angin yang diciptakan membuatnya sulit bernapas untuk anggota lain. Suara mendesing. Piton hitam seukuran gunung itu dipotong 2 oleh pemimpin subdivisi Bati. Dengan ledakan, piton berubah menjadi segumpal daging.
Anggota Scarlet Moon Demonic Religion menyaksikan dengan kaget. Pemimpin subdivisi kekuatan Bati mengerikan dan piton hitam yang sebanding dengan True Lord Reng dipotong-potong seperti mentimun. Orang harus tahu, binatang buas besar memiliki kekuatan hidup yang kuat dan banyak waktu dan energi diperlukan untuk membunuh mereka. Misalnya, pohon Yao yang menjulang tinggi di dalam reruntuhan Sein ungu begitu. Namun, pemimpin subdivisi Bati berspesialisasi dalam senjata berat dan merupakan pengecualian. Beberapa napas kemudian, setelah kekacauan awal, Protektor Yumo ditahan oleh yang lain. Kali ini, pemimpin subdivisi Bati tidak melakukan apa-apa. Senjatanya yang berat terlalu kuat dan tidak sengaja akan membunuh atau melukai seseorang. Ancaman piton hitam itu terlalu besar dan harus diletakkan dengan satu kapak. Setelah semua kekacauan, kuil tempat mereka berada telah dihancurkan. Di bawah sinar bulan, anggota Scarlet Moon Demonic Agama berdiri di sekitar. Ekspresi pemimpin subdivisi Bati dan anggota lainnya semuanya sangat jelek. Banyak dari mereka melirik ke langit dengan gelisah, tetapi Eye of Heaven menghilang sejak lama. Kamu Long, jika kamu sudah menemukan bocah itu, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Pemimpin subdivisi Bati meraung. Palace Lord Yulong hampir meledak karena marah ketika dia balas berteriak, aku sudah memperingatkanmu 2 kali, tetapi siapa yang mengatakan, aku hanya takut dia tidak akan datang. Kamu, pemimpin subdivisi Bati melolong ketika dia mengangkat kapak berdarah raksasa. Pemimpin subdivisi, harap tenang. Protektor Sunling, Protektor Blood Course, dan ekspresi perusahaan semuanya berubah. Pemimpin subdivisi, sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Garis keturunan mata bocah itu berspesialisasi dalam menemukan kekurangan dalam emosi. Pelindung Yumo baru saja ditipu olehnya. Petik 2. Pelindung Blood Course dengan cepat memperingatkan. Mendengar ini, hati anggota lainnya bergetar. Semua orang melihat apa yang terjadi pada Protektor Yumo. Di antara kelompok itu, Protektor Yumo menghususkan diri dalam teknik energi mental dan mengendalikan binatang buas. Namun seorang ahli seperti dia telah dikendalikan oleh Eye of Heaven. Pencarian, gali tanah jika kamu harus dan bawa bocah itu ke sini. Petik 2. Pemimpin subdivisi, mata Bati dipenuhi dengan kebencian saat dia meraung. 1 jam kemudian, anggota Scarlet Moon Demonic Religion telah mencari lebih dari 100 mil, tetapi tidak ada tanda-tanda aura yang tidak biasa atau jejak lain apapun.